Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel teman-teman. Pada video kali ini saya berada di area Engkerek Bitung ya, yang di pulau yang di belakang saya ini. Kebetulan saya membuat video ini di luar akomodasi di bagian Buritan. Kalau untuk pulau di Buritan di belakang saya ini adalah Pulau Bitung ya, dan sebelah sana depan saya ini adalah Pulau Lembeh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap ya dalam pembuatan stoic plane. Yang pertama yaitu kita harus tahu muatan yang akan kita muat, dan kita harus tahu jenis dan berapa grade jenis muatan yang kita akan muat ya. Kemudian untuk persiapan tangki, apabila muatan sebelumnya itu beda grade atau beda jenis, maka wajib dilakukan tank cleaning ya. Tank cleaning, kemudian free gas, kemudian dilakukan mopping kalau sudah dilakukan pengetesan untuk free gas ya, untuk demi keselamatan anggota kita pada saat melakukan mopping di dalam tangki. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih jenis atau tangki mana aja yang akan diisi dengan memperhitungkan stabilitas, kemudian memperhitungkan jalurnya itu supaya antara grade 1 dengan yang lain itu tidak terkontaminasi ya. Itu harus dan wajib memang untuk mencegah terjadinya off spec atau kerusakan pada salah satu muatan ya. Kemudian setelah kita mengetahui semua, kita lanjut ke program ya. Jadi untuk di kapal MT Patricia itu kita menggunakan dalam form Excel dengan untuk datanya itu, untuk pembuatan stoic plane kita ambil dari stability booklet ya. Ada istilahnya stability booklet, itu wajib ada di kapal supaya kita bisa mengetahui stabilitas kapal kita apakah aman berlayar setelah muat apa tidak, karena itu berisiko sekali ya. Kalau masih di pelabuhan kita masih mending, tapi kalau umpama di tengah laut kita ada karena salah perhitungan stabilitas, kapal bisa mengalami insiden, dan itu adalah resikonya nyawa kita ya. Jadi memang sebelum melakukan perlayaran itu memang harus diperhitungkan memang stabilitas kapal kita. Jadi video kali ini saya akan membuatkan ya untuk stoic plane-nya itu. Jadi teman-teman, apalagi perwira pemula itu jangan anggap enteng atau jadikan kebiasaan bahwa kapal yang saya naiki sebelumnya stabilitasnya begini aja dan aman, itu nggak boleh itu. Jadi harus memang betul-betul meyakinkan kita apakah kapal kita aman berlayar atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama temannya, saya akan langsung memperlihatkan bagaimana cara membuat stoic plane-nya itu di dalam ruangan ya. Teman-teman, jadi ini program dalam bentuk Excel ya. Ini adalah form untuk pembuatan stoic plane yang ada di kapal MT Patricia. Contohnya di sini kan ada beberapa ini, ini untuk tangki 1 sampai tangki 6 ya. Jadi di sini ada semua jenis atau kompartemen yang ada di kapal MT Patricia. Yang pertama itu kita harus ubah di sini, umpama loading di mana. Nah, ini adalah loading di Tuban, kemudian ini kargonya. Kita bisa buat di sini kalau umpama 3 grid itu kita bisa buat. Kemudian solar sama kero. Salah penginputannya. Solar
Oke, kemudian density-nya di sini, and untuk density nanti kita bisa lihat di komputer yang satu ya, untuk aplikasinya atau programnya, program bawaan dari kapal. Kemudian di sini kita ubah, kita sesuaikan hari ini aja ya, tanggal 20 bulan 11 2022. Oke, kemudian di sini voyage-nya sudah voyage keberapa, itu 23, loading, kemudian bulannya kita ubah. Ini untuk temperatur, density, biasanya ini secara visual, temperaturnya juga. Kemudian untuk volume correction factor-nya nanti kita bisa lihat di table yang namanya STM ya. Kita untuk fokus pada bagaimana cara mengatur pada saat proses pemilihan kompartemen ya, setiap grade. Jadi kita lihat dulu sini persenannya. Umpama di sini muatan yang akan kita muat itu yang ini, sebelah sini. Sebelah kanan saya ini ada untuk solar, dia 6.000, kemudian Pertalite 7.500, kemudian Kero 1.300-an ya. Setelah kita mengetahui jumlah per grade-nya itu, maka kita masuk di persennya di sini ya, untuk kompartemen. Jadi usahakan apabila teman-teman membuat stock plan itu, untuk persenannya di sini atau dari kapasitas tangki itu lebih besar, lebih bagus, untuk menghindari ruangan kosong ya yang ada di tangki. Jadi kalau umpama di sini bisa sampai 85% per satu grid itu per kompartemen yang sudah kita pilih, itu lebih bagus ya. Salah satu untuk menghindari pada saat sounding itu, untuk goyangan dalam tangki itu tidak riskan ya untuk mengalami kesalahan pengecekan. Di sini kan sudah saya atur ini untuk Pertalite ini sampai ke tangki 3. Ini Pertalite ini untuk volume per tangki itu dia di level 85% ya. Video untuk yang di sini kan sudah 85% ya per tangki itu. Jadi sesuaikan, apabila masih bisa dapat sampai 85% atau 86% itu lebih bagus lagi. Kalau untuk muatan Kero ini, kenapa cuma pakai satu tangki, karena memang muatannya cuma sedikit, dan untuk kapasitas tangki yang paling kecil itu adalah 1179 kurang lebih ya. Jadi untuk muatan 1300 itu ya kurang lebih 50% aja dari volume tangki 100%. Setelah kita memilih di mana kita mau simpan, di kompartemen mana kita mau simpan gridnya itu, kita sudah masuk di sini, sudah masuk alisnya ini nanti kita ubah sesuai dengan yang diprogram nanti untuk video, untuk videonya yang berikutnya. Jadi kita sudah fixkan, ini sudah termasuk 6.000 untuk solar, ini solar. Untuk bagian sini solar ya, untuk Kero di tangki 6. Jadi kita sudah fixkan untuk 6.000 di solar, 7.500 untuk Pertalite. Kemudian kita pindah ke sheet. Untuk yang sheet ini adalah persiapan loadingnya. Kalau untuk stock plan-nya itu yang ini. Nah, jadi di sini sudah masuk stock plan ya. Ini untuk loading portnya. Di sini kita ubah manual ya. Yang tadi yang sebelumnya kan saya input itu dia di tubannya di sini di Balikpapan. Nah, untuk data yang di sini sendiri ini itu mengikut data yang di sebelumnya yang di sini ya. Jadi untuk data yang ini langsung otomatis mengikut di yang sebelumnya itu, yang sheet sebelumnya. Setelah kita
untuk muatan kompartemennya itu sudah kita siapkan. Tinggal kita pengaturan balasnya di sini untuk ini untuk WBT-nya ya, water ballast tank. Kita harus masuk ke program berikutnya itu untuk mengetahui nanti final draft, kemudian stabilitasnya bagus apa tidak, kemudian apakah kapal mengalami stres atau daya lengkungan yang besar atau kecil. Nanti kita akan lihat. Oke, ini cuma contoh aja ya. Jadi saya akan sesuaikan nanti yang di sana itu dengan muatan yang sekian. Nah, di sini sudah ya. Jadi ini totalnya di sini 7.500, 6.000 sama 1.300. Setelah itu, teman-teman, yang ini yang saya jelaskan tadi adalah program untuk di kapal MT Patricia sendiri. Itu ada nama program atau bawaannya itu adalah Loadmaster ya. Jadi di sini kita bisa penginputan sesuai dengan data yang kita buatkan di awal itu. Untuk muatan Pertalite ya, Pertalite itu kita buat di sini berapa persenannya aja kita kasih masuk ya, biar lebih memudahkan. Dia di 85.45. Nah, di sini sampai satu angka di belakang koma aja, jadi kita buat 85.5. Kemudian yang tangki sebelah kiri itu 86. Kemudian tangki 2 85. 85. Kemudian untuk solar di tangki 4 itu 75.6. Di sini 75.6. Sampai di kero itu dia untuk di kero 55. Kemudian untuk yang di kiri itu 55.5. Oke. Setelah masuk untuk jenis kargo persenan yang untuk kargo sendiri itu kita masuk untuk density-nya di sini ya. Karena density di sini sangat berpengaruh teman-teman. Dikarenakan density itu adalah berat jenisnya suatu cairan ya. Jadi kalau umpama kita tidak ubah di sini untuk density sesuai dengan jenis muatan yang akan kita muat, itu bisa membuat perencanaan pemuatan ini nanti hasilnya keliru dengan aktual, dikarenakan perbedaan berat jenisnya muatan yang akan kita muat. Karena muatan kali ini kan saya contohkan adalah 3 jenis muatan. Kalau untuk Pertalite sendiri itu jenisnya antara berat jenisnya itu kurang lebih 0.700 ya, 0.700 sampai 0.750. Kemudian jadi kita ubah di sini 15 aja, 0.715, 0.715, 0.715. Jadi untuk berat jenis muatan ini sendiri itu lebih bagusnya mungkin kalau umpama teman-teman muatan ini sebelumnya pada saat pengambilan density atau jadi berat jenisnya itu bisa diinput langsung di sini ya. Jadi untuk nextnya kita sudah tidak bingung lagi berapa berat jenisnya muatan yang akan kita muat. Untuk solar sendiri itu di perkisaran 0800 sampai sekitaran 08500 ya. Jadi saya input di sini tuh 0850 ini sudah sesuai. Kemudian untuk kero juga sudah sesuai kurang lebih. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di bagian bawah ini udah kaku ini. Untuk di bagian bawah sini itu adalah draftnya ya. Jadi ini untuk perhitungan sementara kita ya. Jadi kurang lebih untuk draftnya nanti di sini itu kalau umpama kita sudah muat semua jenis muatan ini,
final draftnya itu di sekitaran ini. Tapi ini karena saya belum input untuk di bagian balasnya itu, makanya di sini masih belum even kill ya, atau trim 0. Saya coba input untuk bagian balas dulu ya. Oke, bagian balas di sini. Nah, ini teman-teman ya untuk tangki balasnya. Tangki balas di sini forfeit-nya 0%. Kemudian untuk tangki 1 kita coba 9.6. Iya teman-teman, untuk balas tangki balas yang di kapal MT4 Risia di sini itu ada yang center dan ada yang postabot ya. Nah, di sini saya untuk tangki 2 coba saya kasih 8. Kemudian untuk tangki 3 saya kasih 0. Dan yang di belakang ini 0 juga ya, tangki 6 0. Oke, jadi di sini kita sudah bisa lihat teman-teman ya, untuk final draftnya itu yang ini. Jadi untuk final draftnya yang ini kurang lebih teman-teman ya, kurang lebih 830. Ini 830. Untuk trimnya sendiri di sini kita sudah bisa lihat, ini trim kurang lebih trim 0 ya, trim 0. Dan ada pun yang harus kita perhatikan juga di bagian sini teman-teman ya. Ya, di bagian sini nih. Ini kalau bisa lebih bagus di bawah 60%, itu lebih bagus, lebih kecil lebih bagus. Setelah itu kita bisa lihat di sini JM correction-nya, kemudian KG-nya berapa. KG-nya berapa. Nah, di sini juga teman-temannya jangan lupa, yang sampai nanti teman-teman di bagian density juga di sini untuk air laut jangan sampai tidak diubah juga, atau mungkin di sini ada yang ubah, ada kawannya yang ubah, dan dia untuk teman-teman membuat stock plan itu tidak memperhatikan itu, bisa keliru nanti hasilnya sama aktualnya, jadi beresiko juga untuk keselamatan kapal ya. Oke teman-teman, di sini sudah event kill ya. Setelah kita dapat datanya ini, kita foto, kemudian kita pindahkan di file Excel yang sebelumnya tadi. Untuk kargonya, nah di sini untuk kargonya ya, jadi sudah sesuai semua. Maksimum BM-nya 58, kemudian maksimum SF-nya -21 ya. Untuk draftnya sendiri kurang lebih nanti final draftnya itu 830 dengan trim 0. Oke teman-teman, ini tadi ya yang dari program yang sebelumnya itu kita bisa lihat di sini. Untuk water balasnya kita sudah bisa buat 5.6, kemudian untuk tangki 2 PSC ini 8. Kemudian untuk tangki yang lain ini kita sudah bisa kosongin dengan perhitungan nanti untuk final draftnya itu kurang lebih 830. Setelah untuk story plan di setiap kompartemen kita tahu, kita harus membuat lagi yang namanya loading plan ya, atau bisa dibilang di sini adalah final alis. Karena untuk di kapal MT4 Risia sendiri itu untuk perhitungan pada saat kita loading itu menggunakan alis ya, atau menggunakan berapa alis itu adalah ruangan kosong yang ada di tangki ya. Jadi perhitungannya itu dari permukaan minyak sampai dengan top tank atau bagian paling atasnya tangki itu. Jadi di sini sudah kita bisa lihat untuk finalisnya ini sudah sesuai ya. Jadi sudah sesuai tadi yang saya input, saya fotokan juga yang sebelumnya. Untuk setiap alisnya ini 2.5 dengan muatan sekian.
Jadi kemudian manifold yang kita gunakan warnanya apa, size-nya berapa, itu sudah termasuk semua di sini. Untuk mempermudah nanti pada saat kita proses loading, dan untuk mempermudah juga officer jaga agar tidak terjadi kelebihan muatan ataupun kekurangan muatan sesuai nominasi yang sudah diberikan oleh programmer. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video yang barusan saya tampilkan itu bermanfaat buat teman-teman dan menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Tetap dukung channel saya, jangan lupa komen, subscribe, like, and share ya, supaya teman-teman yang mungkin masih pemula bisa melihat video saya dan membantu membangun channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.